لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Izin bertanya Buya, saya dari Bogor. Apakah laki-laki yang pernah menggauli harus dipaksa menikahi Buya? Tapi nggak hamil. Padahal laki-laki tadi tuh sudah benci sekali sama si perempuan tadi Buya. Cuma yang perempuan tadi tuh ngejar terus untuk minta tanggung jawabnya Buya. Bagaimana solusinya Buya? Kami ingatkan wahai adik-adik putri yang saat ini teruji dengan keterjerumusan, kepleset dalam zina. Semoga Allah mengampuni, berikan kesadaran. Baik, jika ada seorang wanita yang terpleset dalam zina, yang harus dibesarkan adalah penyesalannya. Ya, Buya. Kemudian setelah itu harus sadar bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki yang merusak Anda. Maka jangan sampai Anda ini sudah jatuh ke timah tangga berkarat lagi. Tangga besi berkarat. Anda nasib buruk. Ini kebodohan beberapa wanita. Jadi bahkan orang tua juga. Bahkan kadang di saat anaknya hamil. Yaitu di saat dihamili oleh laki-laki yang nggak pandang laki-laki siapa. Aku dikejar. Dengan bahasa yang selama ini masyhur di masyarakat apa? Kau yang berbuat, kau yang bertanggung. Bukan begitu. Biarpun dalam keadaan Anda terpepet, tetap memilih itu ada. Wahai wanita yang saat ini kepleset. Apalagi dalam keadaan Anda juga tidak hamil ibaratnya. Kalau hamil sekalipun, bukan Anda. Kalau ada seorang wanita hamil sekalipun, kemudian apakah harus laki-laki itu menikah? Tidak dulu, dilihat dulu. Jika memang laki-laki itu baik pada dasarnya memang kepleset, betul sama-sama kepleset, sama-sama baik, mungkin bisa dilanjutkan. Tapi kalau mohon maaf, laki-laki nggak baik, bahkan mungkin dengan cara yang nggak benar. Kadang seorang perempuan dikasih obat sampai tidur dihamili, lalu dikejar laki-laki. Jelas laki-laki jahat begitu kok, dikejar. Apalagi sudah tampak dia nggak cinta kayak tadi ini. Mau dipaksain, nggak bisa dong semacam itu. Jadilah wanita mulia. Sudah bertobatlah menyesal kepada Allah. Kok malah mengejar? Ini berarti nggak mengerti. Kasihan, banyak wanita tuh yang seperti itu. Dikuasai dengan kebodohannya itu. Maka sekarang Anda jadi wanita cerdas. Cerdas yang sesungguhnya kalau Anda tahu. Ayo cerdas. Pertama apa? Anda jaga diri. Jangan gampang dirayu laki-laki. Lihat, Anda wanita loh ya. Anda itu wadah, jangan sampai mau dikotori. Wadah Anda dikotori. Secara zahir ya. Secara batin banyak dinodai. Dan dengan segala kelemahannya. Secara adalah mungkin menyebabkan penyakit, setorkan penyakit kepada wilayah Anda yang sangat khusus. Itu secara zahirnya. Secara batin Anda akan direndahkan. Anda diajari bermaksiat. Kalau Anda wanita mulia, Anda ngerti. Jadi Anda cerdas. Cerdasnya bagaimana? Jaga diri. Maka Islam mengajarkan bagaimana? Jaga. Khulwah. Dilarang berduraan. Harus menutup aurat. Komunikasi yang terjaga. Itu kan Islam menjaga Anda. Anda cerdas. Wanita yang mengumbar dirinya lalu di saat ada kejadian baru, aduh kecelakaan, ya itu salah. Baik, cerdas sebelum ada kejadian. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau sudah terjadi, Anda berpikir juga, wahai wanita. Jangan sampai dikuasai dengan rasa takut tadi misalnya. Apalagi mohon maaf, ini atas dasar suka sama suka. Kadang-kadang apa? Nggak berani lagi meninggalkan dia karena apa? Karena takut nanti dibongkar aibnya. Enggak, Allah yang akan menutupnya. Kalau Anda tobat. Sehingga sampai Anda berkata, Buya bagaimana? Kalau saya menikah lagi, apa saya harus terus terang kepada suami saya? Calon suami saya? Tidak. Anda tidak perlu cerita. Kenapa? Anda tidak boleh bongkar aib Anda kepada siapapun. Karena Allah sudah mengampuni Anda. Tapi kalau suami saya nanti tahu dari mantan saya, tidak akan tahu, Allah akan tutup. Asalkan Anda menutup. Karena sudah berjanji, kalau Anda serius menutup, Allah akan tutup. Permasalahan adalah kebodohan wanita. Bahkan ini kejadian ini seperti itu, sudah menikah beberapa bulan, rupanya sang istri menangis saking tersanjungnya. Dia karena tersanjung, suaminya baik sekali, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, merasa menangis, aku merasa bersalah kepada suamiku. Kenapa? Aku merasa bersalah.
Tapi suamiku bisa nerima saya. Ya, nerima dong, kamu kan istriku sayang. Iya, menangis-nangis. Ada apa sih? Bener bisa abang terima saya? Iya, saya terima, kenapa? Cerita, bang dulu masa lalu saya punya kejadian waktu saya sekolah SMA kelas 1, saya begini. Nangis sang suami kayak sambar petir. Dipeluk untuk sang istri. Setelah dipeluk, dilepas selamanya. Kenapa? Kebodohan sang perempuan. Sudah melakukan kesalahan, apalagi banyak wanita itu sudah terdolimi dalam hal ini. Dilecehkan laki-laki. Kebanyakan. Banyak semacam itu. Cuman kita juga tidak menyalahkan laki-laki juga. Kadang-kadang wanitanya mengundang. Berani datang ke tempat laki-laki atau membuka aurat dan sebagainya. Yang jelas kesalahan mungkin. Jadi banyak wanita yang ternodai, terini, Masya Allah. Lah kalau sudah begitu, ya jangan dong dengan laki-laki tidak baik, apalagi tidak mau. Sudah, tutup. Berperan sebagai orang yang solehah. Bukankah Allah sudah menjanjikan melalui lisan Rasulullah, "Taibu minan dzambi kama la dzambalah." Kalau bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Cukup tutup masa lalu. Anda punya buka lembaran baru, perkumpulan yang baru, komunikasi orang baru, kemudian setelah itu Anda menikah. Jangan mengejar laki-laki itu. Dan kami himbau, kami ingatkan kepada siapapun. Kalau mungkin ada seorang pernah berzina, laki perempuan, maka alangkah indahnya kalau sudah tidak saling melanjutkan. Kenapa? Semuanya sama-sama sudah tahu bahwa pasangannya melakukan keharaman. Keharaman. Sehingga menikah dengan siapa? Dengan laki-laki. Anda wanita menikah dengan laki-laki yang tidak pernah tahu kalau Anda berzina. Wanita menikah dengan laki-laki Anda menikah dengan wanita yang tidak pernah tahu kalau Anda berzina. Jadi Anda menikah dengan orang yang tidak tahu masa lalu Anda, itu lebih mudah. Lebih mudah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi